Tony menjadi figur bagi anak-anaknya selain dia figur yang sangat baik ya. Jadi anak siswa-siswinya itu ya melihat sosok yang baik gitu. Kemudian mereka kehilangan figur sehingga ya seperti yang dijelaskan di kasus tersebut menjadi pembuat onar gitu. Ketika nanti guru jadi kayak kecewa kehilangan figur seperti itu. Tony ini menjadi figur yang baik untuk siswa-siswinya sehingga memberikan pengaruh yang positif untuk anak-anaknya jadi berprestasi. Tetapi ketika ganti walas itu berubah gitu. Apakah ini termasuk disiplin? Termasuk disiplin positif kah? Termasuk gak sih? Iya, disiplinnya iya. Tapi Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui bahwa si anak ini dari sisi lain bisa jadi dia jadi baik, dia jadi berprestasi karena ada yang mengawasi. Bisa jadi nih Pak Tony ini dia treatmentnya memberi kontrol, mengawasi sehingga si anak terpacu untuk berprestasi. Tetapi ketika beda guru, treatmentnya beda, si anak pun juga berubah. Nah kalau kayak gini, apakah ini pengaruhnya baik atau buruk ke anak? Menurut Bapak Ibu? Ada baiknya dan enggak. Oke, berarti sesuatu hal yang melekat di dalam diri anaknya itu motivasinya dari dalam diri mereka sendiri atau karena dorongan si gurunya tersebut untuk jadi berprestasi dan jadi baik? Ada juga yang tidak muncul dari dalam dirinya, kemudian ada guru yang mensupport, maka dia muncul dan tumbuh kesadaran dirinya. Begitu Miss Irma. Thank you-nya. Kita sebagai guru yang mendorong, tapi harus dari diri sendiri, dari diri mereka sendiri. Karena kalau datangnya dari diri sendiri, itu dia akan berdampak jangka panjang. Mau dia posisinya di mana aja, mau dia diganti walasnya dengan siapa aja, mau dia sekolah di mana aja, dia akan tetap menjadi anak yang baik. Tapi kalau misalnya karena dia embel-embelnya atau dia karena dorongan dari seseorang, ya berarti dia bukan karena dia menjadi baik, bukan karena dirinya sendiri. Sampai sini paham Bapak Ibu? Oke. Saya belum paham, saya belum menemukan benang merah dari disiplin positifnya dari mana, gitu ya. Dengan ini baru pemantik dan juga aja. Ini baru zaman masih sekolah aja. Pernah nggak sih mendapatkan sebuah hukuman atau hadiah atas sesuatu yang dilakukan? Misal kalau dapat ranking 1 atau dapat nilai gede, nanti dikasih hadiah, misalnya sama orang tua. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Pernah? Terus dapat nggak? Dapat. Perasaannya kayak gimana? Kalau nggak dapat gimana? Tetap dikasih. Pernah nggak dikasih hukuman atas sebuah kesalahan yang Bapak Ibu lakukan? Oke. Saya balik lagi. Bapak Ibu pernah nggak memberikan sebuah hukuman atau hadiah kepada anak Bapak Ibu sendiri deh? Segala kesalahannya terhadap kesalahannya jadi berkurang. Selanjutnya dia apakah mengulanginya lagi? Enggak. Tergantung situasi, tergantung anaknya ya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau teori kita di pendidikan itu adanya hukuman dan hadiah itu sebenarnya katanya adanya hadiah itu bagus, katanya reward ya. Tetapi menurut penelitian sekarang ini bahwa hukuman dan hadiah itu tidaklah baik karena dia bertahan hanya dalam jangka waktu
pendek, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya seseorang dia supaya jadi anak ranking 1 nanti dikasih hadiah. Iya, dia pada saat itu dikasih hadiah kalau dia dapat, tapi ketika dia nggak dapat sesuatu yang dia harus dapetin itu, sesuatu yang ditargetkan itu, dia akan kecewa. Jadi makanya hadiah dan hukuman itu tidaklah efektif. Nah, ada perubahan paradigma, namanya adalah pendekatan stimulus respon. Jadi pendekatan stimulus respon itu yang tadi yang kata saya, bahwa anak-anak atau kita seseorang itu melakukan sesuatu itu harus dari dirinya stimulus respon itu karena ada motivasi eksternal dari luar gitu. Dia harus seperti ini, dia harus ranking 1 karena ada motivasi dari luar, karena mau dikasih hadiah gitu. Tapi berbeda dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol itu dari dirinya sendiri, bukan karena dorongan dari luar. Sehingga kalau dorongan dari luar, karena setiap orang itu berperilaku dengan tujuannya sendiri-sendiri. Dia mau ngapain, mau gimana, ya. Ya, pokoknya kalau stimulus respon itu dia dorongan eksternal dari luar, tapi kalau teori kontrol itu seseorang tidak bisa dikontrol oleh orang lain, kita sendiri yang mengontrolnya, ya. Jadi harus melakukan sesuatu itu harus dari diri sendiri. Masih bingung? Pasti masih bingung. Masih bingung karena ini belum ke teori disiplin positif, masih pemantiknya. Setelah ini saya mau menunjukkan sebuah podcast tentang disiplin positif dengan disiplin biasa. Bapak Ibu silakan simak baik-baik podcastnya. Dari situ pasti akan dapat apa sih disiplin positif, apa sih disiplin yang biasa, dan bisa tahu perbedaannya. Kalau disiplin kita sudah sering kayaknya menerapkannya di sekolah kita juga gitu ya, bahkan mungkin di rumah kita sama anak-anak kita. Kalau disiplin kan kita lebih ke pengawasan, kita ada pengawasan, kita disiplin gitu ya. Ketika tidak ada pengawasan, kita menjadi tidak disiplin. Makanya tadi dibilang juga disampaikan kalau disiplin itu dia cuma jangka pendek, tapi kalau disiplin positif itu bisa jangka panjang, karena yang dibentuknya kalau untuk disiplin itu kan dari kondisi faktor eksternal, kalau dari disiplin positif itu faktor dari internalnya gitu. Iya, jadi yang harus diperbaiki kalau di disiplin biasa. Biasanya kalau kita di disiplin biasa, kita cuma melihat perilakunya buruk, kita cuma fokus ke perilakunya. Tapi kalau disiplin positif, kita fokus ke perubahan untuk memperbaiki karakter perilaku yang buruk itu, gitu. Jadi tadi ada beberapa poin ya. Ya mungkin ini ya, kalau kita kan mengenal kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, teratur, kepatuhan gitu ya. Terus nanti ada efeknya, kalau dia melanggar ada hukuman, kalau dia misalnya berbuat baik dia dapat reward, kalau dia berbuat buruk dia dapat hukuman atau punishment yang gitu-gitu kan. Kalau di disiplin positif, bukan, lanjut. Nah, sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi akibatnya seseorang atau peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilakunya, karena dia terbentuk dari dalam diri dia sendiri, dari internalnya, motivasinya dari internalnya, kesadaran dari internalnya, maka yang bisa mengontrolnya cuma diri dia sendiri, nggak bisa dikontrol oleh orang lain. Kalau disiplin biasa itu yang mengontrol kan orang lain, kayak kita misalnya. Suruh pakai jilbab minimal segini, tapi dari diri sendiri, dari dirinya nggak ada kesadaran internal tadi itu, sehingga susah untuk menumbuhkan atau menaati aturan itu kan. Walaupun ditaati mungkin saat itu, saat pemeriksaan mereka rapi, setelah bebas pemeriksaan besoknya berubah lagi. Keseringan gitu kan ya, karena kita baru menerapkan disiplin biasa, belum sampai disiplin positifnya gitu.
Nah, hubungannya disiplin positif dengan perlakuan belajar. Lanjut, Miss. Oke, disiplin positif itu kalau kita bisa menerapkannya di sekolah kita ataupun di rumah kita. Kalau di sekolah ya, nanti tujuannya adalah si pelajar atau peserta didik kita itu memiliki profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Nah, setelah itu terbentuk, maka nanti ujungnya disiplin positif itu bisa mengubah atau menjadikan sekolah menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Lanjut kali motivasi. Nah, oke, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu faktor eksternalnya. Motivasi dari eksternal. Kita biasanya mau, tapi itu dari eksternal. Kayak dikasih ada hukuman kita taat, dikasih hadiah kita semangat gitu. Nah, terus yang internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu faktor internal. Oke, mungkin itu saja. Selebihnya, kenapa disiplin positif itu bisa kita lakukan atau caranya untuk menumbuhkan disiplin positif itu ada 3 cara. Yang pertama itu adalah ada kesadaran internal. Terus yang kedua ada konsekuensi logis, bukan hukuman. Terus yang terakhir ada restitusi. Nah, itu nanti disampaikan oleh Pak Fadil. Ya, Pak Fadil ya. Iya, lanjut. Mangga sekarang waktunya Pak Fadil. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi perbedaan disiplin sama disiplin positif insya Allah kita sudah paham. Terus cara untuk membentuk atau melaksanakan disiplin positif itu bisa dengan 3 cara tadi yang insya Allah disampaikan oleh Pak Fadil. Mangga Pak Fadil. Obat dalamnya ranginang ya. Dalamnya ranginang. Obat apa yang malah bikin sakit? Oh iya hampir, tapi kurang pas. Obat apa yang malah bikin sakit? Obat tidur? Obat malaria? Pak Lilo padahal sering loh. Saya pernah tapi lupa lagi. Ya. Kayak ini aja. Ini plesetan kan? Iya. Curang kalau searching mah ya. Takluk? Takluk? Gak usah juga ngecek juga tadi apa jawabannya. Obatin ya. Enggak ya, batin. Obat apa yang malah bikin sakit? Paracetamol. Paracetamol. Konsekuensi logis bukan hukuman. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan materi ini juga. Nanti saling melengkapi saja gitu ya. Jadi diawali ada sebuah cerita. Katakanlah ada sebuah cerita di sebuah sekolah ada anak yang namanya Doni. Siapa Bu? Doni karena melakukan kesalahan, karena melakukan sebuah si Doni ini dihukum dihukum oleh gurunya dengan cara dijemur di lapangan dalam durasi waktu yang sangat lama, sehingga disaksikan juga oleh teman-temannya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan seperti ini ketika dulu sekolah gitu ya. Kan sering dulu ya ketika melakukan kesalahan dihukum yang hukumannya itu seperti dipermalukan. Nah, bagi beberapa siswa, hukuman seperti ini mungkin tidak apa-apa ya, biasa. Tapi tidak bagi Doni tadi. Nah, Doni ini malu dihukum seperti itu. Tapi walaupun malu dia jalani, dia terima hukuman itu, dan besoknya dia nggak mau sekolah lagi. Dia minta kepada orang tuanya untuk pindah sekolah. Nah, siapa? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itulah beberapa efek samping dari sebuah hukuman. Ternyata bisa jadi hukuman
yang kita anggap memberikan efek jerah, tapi memiliki efek samping yang tidak kalah merusak, bahkan berdampak yang sangat fatal. Itu sebuah hukuman. Nah, berdasarkan materi disiplin positif yang saya dapatkan itu, seharusnya kita itu bukan memberikan hukuman, tetapi memberikan konsekuensi logis. Dengan pertimbangan bahwa hukuman itu memberikan banyak dampak. Di antaranya adalah racism. Bahasa Inggrisnya. Itu adalah kebencian. Maksudnya, dia itu menerima hukuman sambil dia berkata, nggak adil. Seharusnya saya nggak dihukum. Seharusnya saya nggak menerima hukuman ini. Jadi walaupun dihukum, dia tidak menerima, Bapak Ibu sekalian. Selain itu, ada yang namanya rebellion. Itu gimana bacanya? Rebellion itu memberontak. Jadi bisa suatu saat ketika ada orang yang dihukum, dia malah justru akan memberontak. Misalnya Pak Kodir menghukum Dona. Dona pada saat itu terima, tapi dia berkata, lihat, awas, nanti motor Pak Kodir saya cabut ventilnya. Bahkan Bapak Ibu, ketika saya ngajar di SMP dulu, ada helm guru dikasih jarum pentul. Nah, astagfirullah itu ya. Itu saking mungkin dendamnya atau pemberontakan yang dilakukan oleh murid itu. Kalau saya malah, kalau tidak salah ya, HP saya dicuri sama murid gitu. HP saya dicuri gitu ya, waktu dulu pas ngajar SMP. Tapi bukan SMP sini Bapak Ibu, SMP sana. Tapi siswanya pindahan dari sini. Sama aja ya. Berikutnya adalah apa ini namanya? Revenge atau pembalasan. Revenge itu ya. Ya itu tadi. Revenge, pembalasan. Apa mirip tadi ya? Contohnya, pembalasan. Jadi murid itu membalas di lain waktu atau di kesempatan yang berbeda. Berikutnya adalah retreat, sengaja mengulang. Jadi justru seperti apa ya? Nantang gitu. Oke, saya terima, tapi saya akan lakukan yang itu nanti saya berusaha nggak diketahui lagi. Saya upayakan saya nggak ketangkap basah dan tidak dihukum lagi. Tapi dia sudah bertekad. Kenapa? Grade-nya naik sehingga berupaya melakukan hal yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Maka ini ya, sebuah hukuman yang kita anggap bisa mengubah perilaku ternyata bisa memberikan dampak psikologis yang berbeda pada anak-anak. Nggak kelihatan saya Bapak Ibu. Padahal di sini ada ya. Nah, kenapa dihadirkan disiplin positif? Dengan disiplin positif, kita tidak menggunakan hukuman, tetapi menggantinya dengan konsekuensi logis. Nah, contohnya gini Bapak Ibu ya. Kalau siswa terlambat, kita apa? Biasanya kita menghukum dengan apa? Lari lapangan. Apakah itu logis? Apakah ada hubungan antara terlambat dengan lari lapangan? Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah hukuman hanya dijatuhkan sebagai vonis atas perilaku, sedangkan konsekuensi logis adalah akibat yang sudah diketahui dan disepakati sebelumnya atas pilihan anak. Itu bedanya. Bisa Bapak Ibu simpulkan perbedaannya? Nah, that's right. Jadi kita harus ngobrol dulu, bahkan that's right. Itu tadi ya. Itu. Jadi harus diketahui dulu oleh siswa sehingga ketika dia katakanlah melakukan kesalahan, dia akan tahu akibat atau konsekuensi yang akan diterimanya. Dan lebih-lebih bahwa
itu disepakati dengan siswa itu. Nah, ini dia prinsipnya adalah prinsip-prinsip dalam menyusun konsekuensi logis. Kalau merusak, maka memperbaiki atau mengganti. Nah, misalnya di kelas ada infokus atau kursi, kemudian dibuat mainan sehingga rusak, maka rusak adalah memperbaiki atau mengganti. Kemudian mengabaikan kewajiban, maka kehilangan haknya atau kehilangan kesenangannya. Contohnya adalah misalnya dia lalai mengerjakan PR atau mengerjakan tugas karena asik main, maka dia kehilangan hak main gamenya itu. Ya, kita ambil atau kita kurangi hak mainnya untuk dia mengerjakan tugas atau tugas pekerjaannya itu. Berikutnya, kalau beda atau positif out, maksudnya kalau ada siswa yang mengganggu teman-temannya di kelas, maka dia diberi jeda, pisahkan dia dari kelompoknya. Ya, dia diberi jeda, proses mengganggunya itu tadi diberhentikan, dikasih jeda, dipisahkan sehingga dia memiliki jeda untuk memberhentikan aktivitas nakalnya itu tadi. Bapak Ibu masih sabar ya, ada 14 slide lagi. Saya mah biasa itu Pak Lilo. Udah sering saya mah kalau 20 slide itu udah belum apa-apa. Kalau sudah ini udah selesai berarti. Bu, restitusi saya juga. Restitusi. Nyambung ya. Baiklah. Saya akui ketika pelatihan itu jadi banyak istilah baru, termasuk tadi ya. Mungkin konsekuensi mah kita udah tahu. Kemudian kayak ilusi, coba. Kalau saya bayangkan ilusi itu kayak impian gitu ya. Ternyata ada juga istilah ilusi itu berbeda pengertiannya. Termasuk restitusi, kalau di fisika itu kan tumbukan ya Bu Arni, koefisien restitusi. Nah, ini pengertian restitusi adalah Bu Resi dan Bu Tuti. Bu Restu, Bu Tuti dan Bu Resi. Nah, setelah kita menentukan konsekuensi dari konsekuensi logis tadi adalah langkah berikut dari restitusi. Sebuah cara yang efektif untuk menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka diberikan waktu untuk memperbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Susah ya ini memahaminya. Baik Bapak Ibu, di sini mungkin strateginya atau langkah-langkahnya. Jadi ada namanya segitiga restitusi. Ini beberapa hal yang kita lakukan atau langkah-langkahnya. Yang pertama itu ini bisa nggak berurutan ya. Nah, yang pertama ada validasi kebutuhan. Jadi kita harus mengorek juga mereka melakukan kesalahan itu karena apa? Divalidasi dulu. Kemarin tugas terakhir dari Lokakarya itu kita untuk sebagai guru diminta untuk membuat keyakinan kelas namanya. Kalau dulu mungkin kontrak belajar gitu ya bahasanya. Tapi kontrak belajar itu kan biasanya kita yang lebih dominan gitu ya. Kita bla bla kita sampaikan ke anak gitu kan biasanya. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita bikin bersama anak dengan menggunakan kata-kata yang ada di sini. Misalnya apa Miss? Contohnya Miss. Nah, contohnya gini, kami akan menjaga ketertiban kelas dan mematuhi tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. Gitu. Jadi ada kata-kata itunya. Kami akan aktif mengikuti. Miss, nggak ada Miss. Ceritakan ada apa namanya ya, sebuah mobil gitu ya, sebuah mobil yang mobil itu didorong, tapi nggak jalan-jalan. Bahkan ibaratnya seperti mendaki mobil mogok di pendakian, didorong bukannya maju tambah mundur gitu ya. Nah, akhirnya
Yang itu bukan saya yang dorong ya. Berhenti sejenak gitu ya. Kemudian searching gitu ya, cara pengoperasian atau mencari solusi dengan mobil yang mogok tadi. Nah ternyata dapet tuh caranya. Atau ketika itu sedang apa ya, mau menjalankan atau mengoperasikan mobil. Ternyata mengoperasikan mobil itu adalah mobil yang mewah, mobil mewah gitu ya. Seperti mobil Mercedes keluaran terbaru yang mengoperasikan atau menghidupnya itu bukan pakai kontak gitu ya, tapi pakai tombol menghidupkannya. Nah, ketika menghidupkannya, cara menghidupkannya pas, menghidupkan dengan dipencet tombolnya, mobilnya hidup, bahkan melaju dengan lancar dan sangat kencang. Nah, ternyata mobil melaju atau tidaknya itu salah cara penggunaan, ya, kurang tepat dalam mengoperasikan mobil itu. Ya, mobil keren itu ngidupinnya bukan didorong-dorong gitu ya. Nah, tapi ternyata mobil keren itu ketika dioperasikan dengan cara benar, maka dia melesat dengan kecepatan yang keren lah gitu ya. Nah, siapa tahu anak-anak kita itu seperti mobil gitu ya. Kalau kita tidak tahu cara mengoperasikan mobil itu, ya mobil itu kayak nggak maju-maju gitu ya, nggak hidup, nggak maju, bahkan sepertinya kok ngelawan dengan kita. Tapi kalau kita berlaku seperti menghidupkan mobil yang keren tadi, tahu caranya, maka mobil itu bisa melesat dengan kecepatan yang mengagumkan. Mungkin seperti itu juga kalau kita bisa berinteraksi atau mendidik anak dengan cara yang benar, maka kita juga akan mendapatkan potensi mereka bisa tumbuh, berkembang, dan melesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.